Hi, hello my friend, it's Iwa. I'm back with another video, another language video. Oke. Jadi aku udah jarang banget ngobrol di depan kamera. Aku jarang upload ya sekarang ini. Maafkan aku. Tapi hari ini aku berniat, bertekad untuk bikin video. Jadi kali ini aku bakalan bikin video yang sesuai dengan judulnya. Kali ini aku bakalan ngebahas language video. Dan BTW biasanya aku kan jarang pakai kacamata. Kali ini aku pakai kacamata karena kalau sebelumnya aku bikin video dan nggak pakai kacamata itu sebenarnya aku nggak kelihatan karena jarak antara aku dan kamera tuh agak jauh. Jadi nggak terlalu kelihatan gitu. Makanya sekarang ini aku mau pakai karena biar lebih nyaman aja, biar aku bisa kelihatan gitu. Dan untuk judul kali ini aku bakalan ngobrolin tentang language video. Kali ini aku bakalan membahas beberapa website yang biasa aku gunakan untuk mencari kawan dari luar negeri untuk melatih speaking aku. Well, sebenarnya jujur aja kalau dari aku sendiri aku nggak pernah les bahasa Inggris karena aku tahu les bahasa Inggris itu mahal dan mahalnya tuh mahal banget. Apalagi kalau kalian itu cari guru yang dia tuh penutur asli atau native speaker dari negara asalnya, itu akan jauh lebih mahal. Kalau dari aku sendiri karena aku nggak menggunakan opsi les, makanya aku itu harus pinter-pinter cari cara gimana caranya untuk ngelatih speaking skill aku dari rumah tanpa harus les, tanpa harus mengeluarkan uang. Dan salah satu cara yang aku pakai itu adalah dengan cara mencari teman dari luar negeri atau teman asing, dimana mereka itu nggak ngerti bahasa Indonesia, karena secara nggak langsung itu akan ngebantu kita buat berpikir secara bilingual. Selain itu, selain kita bisa language exchange sama mereka, kita juga bisa cultural exchange. Bahkan sampai sekarang pun, sampai detik ini ada beberapa kawan yang aku itu udah temenan sama mereka bertahun-tahun dan masih connect sampai sekarang. Kadang aku nanyain kabar mereka, kadang teleponan sama mereka dan lain sebagainya kayak gitu. Di video kali ini aku bakal ngebahas beberapa website yang sering banget aku pakai dari aku masa sekolah sampai aku kuliah, terutama untuk ngelatih speaking skill aku supaya aku itu jauh lebih lancar lagi ngomong pakai bahasa Inggris. Aku bakal bahas satu persatu di sini. Dan sekali lagi untuk website-website ini adalah website sosial media biasa. Jadi ini tergantung dari penggunanya, apakah kalian itu mau jadi pengguna yang bijak atau tidak. Apakah kalian itu mau menggunakannya untuk sisi positif atau mau menggunakannya untuk hal yang negatif kayak gitu. Karena nggak jarang pula orang itu menggunakan portal website sosial media seperti ini tuh buat hal-hal yang negatif yang seharusnya tidak pantas untuk dilakukan kayak gitu. Jadi itu balik lagi ke kalian. Oke, jadi aku langsung aja mulai dari yang pertama. Untuk yang pertama, aku itu menggunakan yang namanya interpals.net. Jadi interpals itu maksudnya adalah International Pen Pals, atau pen pal itu sahabat pena internasional. Nah, pen pal sendiri kan sahabat pena. Kalau mungkin kalian itu langganan majalah Bobo dari tahun 2000-an, pasti kalian nggak akan asing yang namanya sahabat pena, karena dulu itu lagi booming banget yang namanya tuker-tukeran surat sama sahabat pena. Jadi istilahnya kita itu cari temen menggunakan surat. Nah, kalau di interpals.net ini kalian itu bukan pakai surat tapi kita chat biasa. Dan interpals ini sebenarnya sosial media seperti Facebook pada umumnya, cuman kalau Facebook itu kan dia lebih umum ya. Di interpals.net dia lebih ke language exchange atau cultural exchange. Jadi di sana itu kalian memang berteman sama orang asing, tapi tujuannya balik lagi ke kalian. Apakah kalian itu mau cari temen aja, apa kalian itu mau cari temen bahasa kalian dan lain sebagainya. Untuk bahasa sendiri di sini banyak banget, nggak melulu tentang bahasa Inggris. Kalian juga bisa belajar bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Korea dan lain sebagainya. Karena di sini penggunanya itu dari seluruh dunia dan orang itu pasti beda-beda tujuannya dia itu menggunakan si website ini untuk apa. Nah, di sini kalian itu harus pasang profil kalian. Kalian pasang profil kalian sesuai dengan hal yang bisa mendeskripsikan kalian. Kenapa kalian itu mau menggunakan si website ini? Kalian jelaskan diri kalian siapa, kalian dari mana, terus bahasa apa yang ingin kalian gunakan, hobi kalian dan lain-lain. Karena menurut aku ini bisa ngebantu orang yang ingin berteman sama kalian biar kalau ngobrol itu nyambung kayak gitu. Yang kedua ada HiPenPal. Untuk HiPenPal sendiri dia hampir sama kayak interpals.net, sama plek-ketiplek. Bener-bener sama, nggak ada bedanya sih menurut aku. Bedanya mungkin di wall. Kalau di interpals.net itu dia ada wallnya, kalau di HiPenPal itu nggak ada. Tapi cara kerjanya, cara kalian bikin profile itu hampir sama kayak si interpals.net. Buat aku sendiri aku lebih suka interpals karena menurut aku dari segi desain webnya itu lebih bagusan interpals.net. Jadi kalau menurut aku itu balik lagi ke kalian mau pakai HiPenPal atau si interpals.net kayak gitu.
Lanjut yang ketiga, kalian bisa cobain postcrossing.com. Nah, buat kalian yang belum tahu postcrossing.com, aku udah pernah bikin videonya. Nanti linknya bakalan aku taruh di sini, jadi kalian bisa klik aja. Untuk postcrossing.com ini khusus buat kalian-kalian yang lebih suka kegiatan filateli, kalian suka kirim-kiriman surat, postcard dan lain sebagainya. Kalian bisa pakai si postcrossing.com ini. Jadi sebenarnya dari sistemnya sendiri berbeda dengan si interpulse.net dan juga HiPenPal. Kalau postcrossing itu kita lebih ke surat, jadi aman aja kayak gitu. Yang keempat, kalian bisa pakai Linkbee. Di sini aku juga udah pernah bahas si Linkbee. Kalian bisa cek dulu videonya, nanti linknya bakalan aku taruh di sini. Untuk Linkbee sendiri itu adalah aplikasi yang bisa kalian download dari handphone. Untuk Linkbee itu sistemnya itu telepon. Beda dari yang sebelum-sebelumnya udah aku terangkan. Kalau Linkbee itu telepon dan kalian itu pakai koin teleponnya. Koinnya itu pakai koin Lingos gitu dari aplikasinya sendiri. Dan kalau kalian mau purchase koin, kalian juga bisa. Kalian bisa ngobrol sama native speaker atau sama orang biasa. Kalau orang biasa itu jauh lebih murah, kalian butuh 2 Lingos per menitnya. Kalau untuk native speaker kalian butuh 10 Lingos per menitnya kayak gitu. Terus enaknya itu kalian kalau udah nyaman sama mereka, kalian bisa keep in touch sama sosial medianya mereka dan lain sebagainya. Lebih enak dan lebih praktis juga karena sesuai dengan namanya, karena Linkbee itu teleponan, jadi lebih memudahkan kita buat melatih speaking kita. Lanjut yang keempat, ada italki. Nah, buat aku sendiri sebenarnya kalau italki itu aku nggak terlalu pakai banget karena italki itu lebih ke aplikasi chatroom kayak Line gitu. Jadi kalian bisa ngechat, kalian juga bisa telepon, terus kalian bisa cari temen dari berbagai penjuru dunia yang memang kalian itu pengen bertukar-tukaran bahasa sama mereka gitu. Sama kayak yang Interpulse atau HiPenPal gitu. Cuman bedanya kalau si italki ini dia lebih ke aplikasi chat room biasa kayak gitu. Kalau Linkbee dia lebih ke telepon. Kenapa aku itu nggak terlalu pakai? Karena dari aku lebih nyaman dan lebih cocok menggunakan Interpulse. Jadi aku lebih sering main Interpulse daripada yang lain-lain. Tapi kalau sekarang aku udah nggak terlalu main itu karena aku udah sibuk dengan dunia aku sendiri. Sedangkan dulu waktu aku masih kuliah aku sering pakai si Interpulse kayak gitu. Nah, untuk website ini kalian bisa cocokkan dengan kalian sendiri. Kalian itu lebih suka yang mana. Terus pesan aku sih kalau misalkan media sosial kayak gini, kalian harus jadi pengguna yang bijak. Kalian itu mau pakai sesuai kebutuhan kalian. Kalau memang kebutuhan kalian itu pengen bertukar bahasa atau kalian pengen ngelatih bahasa kalian, ya udah kalian gunakan untuk itu aja. Gak usah yang lain-lain, gak usah yang aneh-aneh, gak usah melakukan sesuatu yang membuat orang itu nyaman dengan kalian kayak gitu. Karena menurut aku kalian tetap harus menjaga tata krama dalam berkomunikasi dengan mereka. Jangan sampai kita itu membawa unsur rasisme dan lain sebagainya dan membuat orang itu rasa nggak nyaman dengan kita dan malah itu akan merugikan ke kita sendiri kayak gitu. Oke, jadi untuk videonya singkat aja kayak gini. Semoga kalian suka sama videonya, dan buat kalian yang sekarang ini sedang melatih speaking, semangat. Aku juga masih ngelatih karena aku juga bahasa Inggrisnya masih jauh banget. Terus yaudah gitu aja. Jangan lupa subscribe channel ini kalau kalian suka sama video-videoku, and I'll see you to the next video. Bye bye.